Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kali ini kita membahas tentang Manchester United, setan merah yang oleh beberapa media di Inggris disebutkan sampai kemarin, disebutkan bahwa kondisi ruang ganti di Manchester United ini tidak sejuk, tidak adem, kalau bisa dikatakan, bahkan memanas, sampai kekalahan mereka lawan Wolverhampton 0-1 itu masih meninggalkan luka bahwa seakan-akan tidak bisa diterima. Padahal memang mereka layak untuk kalah. Wolverhampton memang bagus bermain dan MU yang lagi bobrok saat itu, kalau bisa melihat mereka tidak bermain sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah tim. Oke, dalam kualitas tim bagus, tetapi bermain sebagai tim melawan Wolves itu tidak. Apalagi untuk bisa menjalankan gegenpressing-nya yang nampak tidak kelihatan saat itu. Untuk bisa menjalankan juga dengan 4-2-2-2 yang diinginkan oleh Rangnick juga sama sekali tak kelihatan. Pemain-pemain itu bermain jauh di bawah. Kecuali David De Gea. Saya sudah jelaskan dalam video saya sebelumnya. David De Gea menjadi penyelamat di bawah Mister. Kalau bukan De Gea ini sudah bisa bobol lebih dari 1. Karena serangan-serangan dari Wolves itu sangat bergelombang, sangat gencar sekali ke jantung pertahanan MU. Dan juga penampilan dari Phil Jones yang pertama kali tampil memang hanya ada 1-2 pemain yang saya lihat dan ini media-media juga mengatakan bagus dalam penampilan melawan Wolves. Terlepas mereka kalah. Nah, masalahnya sekarang kondisi di ruang ganti ini yang diangkat ke permukaan tidak bagus. Tantangan bagi Rangnick sekarang untuk bisa menyejukkan suasana di dalam ruang ganti MU ini. Biar ada kondusif di sana. Kalau tidak ini bahaya. Karena ke depan MU ini dalam 3 pertandingan untuk menghabiskan bulan Januari di tahun 2022 ini itu masih berat. Setelah melawan Aston Villa di FA, kemudian mereka akan bertarung lagi melawan Aston Villa di Villa Park. Tidak mudah mengalahkan Aston Villa yang saat ini sudah ditangani oleh Steven Gerrard. Lagi bagus-bagusnya dan Aston Villa pasti ingin mengalahkan MU karena mereka salah satu tim yang juga memukul MU di Old Trafford. Jadi ini sudah pernah dirasakan di zaman Ole. Tinggal di zamannya Rangnick yang belum. Nah, kemudian mereka nantinya akan bertarung lagi, akan bersiap bertarung untuk pertandingan tunda melawan Brentford. Mereka juga harus ke Stadion Community milik Brentford. Bahaya juga ini kuda hitam yang bisa membuat kejutan. Mengalahkan apalagi ambisi mereka Kalau menghadapi tim-tim sekuat seperti MU pasti akan termotivasi dengan luar biasa. Dan bisa mendatangkan malapetaka bagi MU ketika harus datang ke markas Brentford. Setelah Brentford hanya berselang 2 hari, mungkin di antara 20 ke 22, mereka harus bertarung melawan West Ham. West Ham menyingkirkan mereka di Piala Liga, Carabao Cup. Dan berbahaya, kalau bisa dikatakan. Walaupun bermain di Old Trafford, West Ham juga punya peluang untuk bisa mengalahkan MU. Meski MU dalam pertandingan pertama di West Ham, MU bisa menang dengan 2 gol. Tetapi ini dalam situasi yang berbeda. Di saat MU lagi menurun pasca kekalahan lawan Wolves, ini berbahaya. Karena mereka juga menang dengan kondisi yang tidak begitu meyakinkan. 1-0 melawan Crystal Palace, 1-0 melawan tim paling bawah di jurang degradasi. Norwich dipaksa bermain imbang lagi oleh Newcastle. Jadi ini yang membuat ada keraguan, banyak keraguan yang terjadi. Terutama menyorot tentang seorang Ralf Rangnick. Walaupun hanya sekali lagi, walaupun dia hanya 6 bulan diplot oleh manajemen MU. Disinyalir lagi bahwa ada 8-10 pemain MU ini akan keluar. Bahkan mungkin minta keluar dari MU. Kita tidak tahu apakah di musim dingin ini ada 2-3 pemain yang akan diputus kontrak, tapi saya pikir ini tidak mungkin. Kalau di musim panas setelah selesai di Mei, sampai di Juni, mungkin banyak yang akan bisa dibuang. Artinya MU harus cuci gudang. Dalam hal cuci gudang ini harus memilih pemain-pemain yang bagus. Karena pengalaman yang ada, mendatangkan Sancho juga dari Dortmund, tidak berhasil, bahkan flop saya katakan sampai saat ini. Dengan menggelontorkan uang yang begitu banyak untuk membeli Sancho yang diharapkan bisa performanya akan bagus mengangkat MU, tapi tidak jalan dengan baik. Dan semua orang pasti tahu melihat apa yang dilakukan Sancho sampai sejauh ini. Walaupun tadinya dia tidak mendapatkan jam bermain begitu banyak di zaman Ole, tapi ketika Rangnick masuk ada mulai dimainkan, termasuk dengan Carrick waktu itu untuk mengisi pertandingan kekosongan kursi pelatih saat Ole keluar memberikan kesempatan kepada Sancho. Tapi Sancho belum memberikan sebuah harapan besar bahwa dia adalah pemain terbaik yang cocok dengan harga dia.
lebih bagus Sancho bermain di Dortmund, jauh lebih bagus. Ya, dan pasti Anda semua akan setuju dan melihat itu. Nah, ini hal seperti ini yang kita lihat. Ronaldo juga datang tidak memberikan satu efek besar, walaupun dia ada beberapa kali bisa menyelamatkan MU ya, termasuk di UCL melawan Villarreal, yang melawan Atalanta. Tapi memang harus diketahui bahwa ini Ronaldo bukan yang dulu lagi ketika di MU ya. Sekarang dalam usia yang sudah tua, ini akan sangat sulit. Bahkan dia bukan sebuah rencana besar bagi Ole ketika Ronaldo itu harus datang. Ole tidak memperkirakan bahwa Ronaldo itu akan mendarat di Old Trafford. Sehingga ini juga mengganggu bagi rencana Ole untuk bisa menyusun tim. Ya, mungkin saja dengan kedatangan Ronaldo jadi anggap ini bisa mengacaukan ya dalam tanda kutip bagi Ole. Dan ternyata memang Ole dipecat. Sekarang tinggal Rangnick, kita bisa melihat apakah Rangnick mampu untuk membangku cadangkan Ronaldo. Ya, itu yang akan kita nantikan karena memang kalau bisa melihat ini sangat sulit. Penunjukan ban kapten juga menurut saya ya, ini salah dikasih ke Ronaldo. Ketika menggantikan posisi dari Harry Maguire yang tidak main melawan Wolves, dia mendapatkan ban kapten dan dia tampil jauh dari harapan melawan Wolves. Lebih banyak jalan bahkan, tidak banyak berlari. Ya, angka dia 5, raport dia. Ya, lebih bagus itu David De Gea, lebih cocok untuk saat ini ya. Itu David De Gea yang bisa menjabat kapten. Walaupun sudah Maguire, tapi De Gea itu jauh lebih berpengalaman. Ya, untuk saat ini juga jauh lebih lama dibandingkan dengan Maguire atau Ronaldo. Dan dia pas di bawah Mister. Dan dia memberikan banyak penyelamatan. Ya, di bawah Mister. Dan kemarin, bulan Desember kemarin juga dia menjadi pemain terbaik. Ya, di IPL. Bagus. Ya, dalam beberapa pertandingan terakhir, lebih dari 10 penyelamatan yang dia lakukan. Ya, di atas 10 penyelamatan. Bersama dengan MU. Kalau nggak ada De Gea ini sulit. Jadi, kalau untuk urusan ban kapten saya lebih cocok untuk De Gea yang bisa ada. Ya. Tidak tahu dengan Rangnick untuk bisa memberikan kepada Ronaldo. Nah, 8-10 pemain yang disinyalir bahkan disebut-sebut oleh Mirror dan The Sun ini, koran media yang ada di Inggris. Itu siapa saja ya. Mungkin itu akan ada Pogba salah satu di dalam ya. Karena sudah habis kontrak memang paling enak Pogba itu dijual untuk bulan Januari ini sehingga bisa mendapatkan uang. Daripada dia pergi dengan bebas, dengan free transfer di akhir musim. Juga Anthony Martial pasti akan dilepas. Pemain-pemain yang sudah dianggap tua seperti Juan Mata juga di akhir musim pasti akan dilepas. Ya, Nemanja Matic ya sudah waktunya untuk bisa keluar dan pasti dia akan keluar juga. Edinson Cavani walaupun ditahan oleh Rangnick untuk sampai musim panas tidak akan dijual pada musim dingin, ini pasti akan keluar juga. Ya. Dean Henderson, penjaga gawang yang bagus sebenarnya, tapi karena dia di bawah bayang-bayang De Gea, tidak akan bisa mendapat tempat untuk bermain di tim utama, di IPL dan apalagi di UCL. Mungkin di Piala Liga, tapi di Piala Liga sudah out, atau di Piala FA. Menghadapi Villa nanti dia dimainkan, ya, kita tidak tahu ini. Itu menjadi urusan bagi seorang Rangnick, tapi bisa aja dia keluar. Dia mesti keluar. Kalau dia keluar dari MU, mungkin dia bisa mendapatkan jam bermain yang banyak. Atau ke Newcastle aja, pasti dia dimainkan di sana. Kalau Newcastle tidak degradasi, ya ada Wan-Bissaka juga yang mungkin bisa keluar dari MU. Satu lagi yang disinyalir bisa akan keluar yaitu Eric Bailly yang pasti akan out. Ya. Apalagi Phil Jones sudah datang sudah memberikan harapan ya di penampilan pertama dia melawan Wolves, oke. Dan di sana juga sudah ada Varane ya, ada Lindelof dan ada Maguire tentunya. Jadi sebaiknya Eric Bailly keluar. Mencari klub di Liga Inggris juga nggak apa-apa. Ya, bermain di Newcastle pasti dia akan diterima. Ya, kalau bisa dijual dan MU bisa mendapatkan uang. Siapa lagi pemain lain? Jesse Lingard sudah mestinya untuk keluar. Kalau masih berada di bangku cadangan terus sulit. Ya. Kalau seperti pada musim lalu dia dipinjamkan di West Ham, ini bagus kan? Bagaimana penampilan seorang Lingard? Tampil baik sebelum dia ditarik kembali ke MU. Jadi harus pergi daripada banyak menghabiskan itu waktu dia di bangku cadangan. Tidak akan mungkin menjadi pemain utama. Ya, baik dari Ole sekarang sudah di Rangnick. Van de Beek juga harus bisa berpikir. Harapan dia untuk bisa menjadi bintang ketika datang dari Ajax ini pudar. Ada masa depan itu masih gelap bagi dia. Untuk bisa mendapatkan tempat utama saya pikir sulit. Ya, dia tetap akan duduk di bangku cadangan. Akan menjadi sebagai super sub. Dia lebih harus memikir bagaimana juga MU untuk melepas dia. Tapi semua tergantung manajemen MU yang lebih tahu. Rangnick juga yang lebih tahu. Kita akan lihat nantinya. Apakah Ronaldo juga akan dilepas nanti pada akhir musim ya untuk menggantikan pemain lain, ini menjadi salah satu opsi juga.
Dan banyak media juga yang bisa menyinggung ini, bisa mengangkat ke permukaan bahwa MU harus cuci gudang. Banyak pemain yang harus dilepas dan banyak harus menyertakan pemain-pemain yang bagus. Ruben Neves sudah disinyalir pemain gelandang Portugal di Wolves yang tampil bagus menghadapi MU ya di Old Trafford. Juga digadang-gadang bisa masuk ke MU. Tetapi dengan 35 juta pound ya ditawarkan ini. Apakah mau atau tidak kita melihat ke depan aja. Ini kan masih rumor. Tapi pihak Wolves masih menginginkan itu di angka 40. Kalau MU mau dengan 40 juta pound, Wolves akan melepas dia. Karena kan Wolves ini adalah, kalau boleh dikatakan, tim Portugal mini lah yang ada di Liga Inggris. Bahkan bermain melawan MU kemarin itu hampir Portugal semua yang bermain. Daniel Podence, yang ada di sana Ruben Neves termasuk, yang mencetak gol, Joao Moutinho, José Sa di bawah Mistar, ya, Francisco Trincao, itu semua pemain-pemain Portugal semua. Ditambah dengan Fernandes dan CR7 yang ada di MU, memang mereka semua yang bermain saat di Old Trafford. Nah, Ruben Neves digadang-gadang konon katanya akan memperkuat MU. Berarti ada 3 pemain yang ada di sana. Kalau sudah dengan ada Neves masuk, ada Bruno dan ada CR7 ke depan. Kita tidak tahu apakah ini memang akan diwujudkan oleh manajemen. Kita nanti tunggu. Tapi yang pasti MU menurut media-media setempat itu harus cuci gudang. Dan nampaknya ini akan terjadi karena banyak pemain juga yang menginginkan keluar, ya. Dan juga ada segelintir pemain yang masih meragukan, masih tidak suka dengan pola yang dikembangkan oleh Rangnick. Nah, ini akan menyulitkan kalau mereka ada konfrontasi di sana, ya. Berat juga, ya, apalagi untuk bisa menyelesaikan 3 pertandingan yang saya sebut tadi, ya, menghadapi Aston Villa, menghadapi Brentford, menghadapi West Ham sampai di akhir Januari ini. Kalau tergelincir dan kalah lagi, ini bahaya. MU tidak akan mungkin masuk lagi di 4 besar, bahkan bayang-bayang untuk ikut di Liga Eropa menjadi tanda tanya. Ya, kita akan nantikan itu. Bagaimana ke depannya? Apakah benar akan terjadi cuci gudang menurut Anda? Bagaimana? Silakan Anda bisa memberikan komentar. Siapa pemain-pemain yang layak untuk dibuang? Dan siapa pemain-pemain yang akan datang? Apakah Ruben Neves ini cocok untuk ada di skuad MU saat ini? Menurut Anda bagaimana? Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan Manchester United. Semoga ke depan baik-baik saja. Ciao.